tentu saja gimana teknologi itu dengan komersialisasinya combine sehingga menjadikan dan diramu dengan bisnis model yang tepat sehingga menjadikan kegunaan yang teknologi yang berguna buat humanity, buat manusia. Sebab kalau enggak, ya kasarnya buat konsumen lah ya. Jadi kita ngulik itu, meyakinkan sesuatu yang baru memang perlu kesabaran, plus banyak keringat dan air mata. Sering ditolak ya Pak? Iya, layar itu nggak akan stay di sini. Ini sebab bukan masa depan, Mbak. Ini masa sekarang. Ini kita pakai sekarang. Iya, oke. Lalu gimana bentuk layar di masa depan? Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, Sari di sini. Kita lagi ada di kantornya Weir Group. Itu perusahaan paling terkenal ya, perusahaan paling besar yang menyediakan augmented reality yang dipadukan dengan AI dan virtual reality ya Pak ya. Yeah. Nah, ini di Asia Tenggara nih dia paling banyak lah kayak gitu kliennya, paling oke lah gitu teknologinya. Karena di Forbes sendiri pernah jadi masuk ke Metaverse Technology Companies to Watch di 2022 waktu itu. Jadi dia selevel sama Apple, Microsoft, Niantic gitu-gitu ya Pak ya. Nah, kita ngobrolin lebih dalam itu soal Weir Group, soal Metaverse, soal augmented reality itu sama expertnya. Nah, ini pendiri dari Weir Group ada Pak Daniel Surya di sini. Apa kabar? Pak, lagi sibuk apa nih Pak selain Weir? Sibuknya di Weir. Dia semuanya di Weir langsung. Sibuknya di Weir. Selain saja membangun dan mengawasi beberapa portfolio yang masih ada hubungannya sama Weir. Tapi curahan hidup 100% di Weir. Ya. Tapi dulu kalau nggak salah kan ada beberapa perusahaan yang Bapak pernah menjabat ya gitu loh. Memang setertarik itu dengan dunia teknologi Pak? Dari kecil emang cita-citanya pengen? Kalau dari kecil belum kelihatan kali ya saya, soalnya bandel banget. Iya kan, lebih banyak mencoba membangun sesuatu di luar kelas lah ya. Istilahnya banyak aktivitas di luar kelas seperti olahraga dan yang lain-lainnya. Tetapi sebelumnya kan saya itu mulai pekerjaan saya sebagai seorang profesional yang selama 13, 14, 15 tahun tuh fokusnya di brand and marketing. Saya berada di beberapa multinational companies, lalu belajar dan ketertarikan di teknologi sudah ada sebetulnya dari semenjak saya bekerja. Saya lihat nih teknologi zaman dulu itu kan saya ngelihat perubahan dari telepon di rumah saya yang kalau dial up tuh mesti diputar sampai button sampai handphone. Tapi sebetulnya keberanian saya untuk memulai melangkah ke teknologi itu ketika saya mulai membincang-bincang dengan adik-adik saya dan partner saya. Lalu mulailah kita memikirkan yuk kita jadiin satu wadah namanya ya Weir gitu. Kenapa harus augmented reality gitu Pak? Kayaknya langsung step tinggi banget gitu kayaknya. Sebetulnya kenapa AR? Sebab memang kita memiliki expertise-nya di situ. Kebetulan partner saya yang di sisi teknologi punya passion di situ. Kalau saya sendiri kan waktu dimulainya sebagai saya diminta jadi CEO-nya, memikirkan sebenarnya dari sisi komersialisasinya. Tentu saja gimana teknologi itu dengan komersialisasinya combine sehingga menjadikan dan diramu dengan bisnis model yang tepat sehingga menjadikan kegunaan yang teknologi yang berguna buat humanity, buat manusia. Sebab kalau enggak, ya kasarnya buat konsumen lah ya. Jadi kita ngulik itu. Ini augmented reality yang zaman itu 16 tahun yang lalu nggak ada yang ngerti itu apa. Kalau kita bilang AR nggak ada yang ngerti. Kita bilang VR nggak ada yang bisa bedain. Kita ngomongin AI 16 tahun yang lalu nggak ada yang ngeh itu apa. Jadi challenge kita pada saat itu adalah gimana kita membangun relevansi dari teknologi ini untuk bisa dipakai consumer dan berguna sehingga menghasilkan nilai komersial buat company
sehingga nilai komersialnya membuat perusahaan ini terus berkembang gitu. Tapi meyakinkan itu meyakinkan orang-orang tuh ini loh, AR tuh lo bisa meningkatkan perusahaan lah gitu segala macam. Itu meyakinkannya gimana Pak? Secara kan tadi Bapak bilang kan banyak yang belum tahu gitu. Meyakinkan sesuatu yang baru memang perlu kesabaran. Plus banyak keringat dan air mata. Sering ditolak ya Pak? Iya, tapi kami beruntung karena kita key-nya adalah mencoba meramu sesimpel mungkin sehingga menjadikan sebuah offering yang komersialisasinya itu relevan buat di mata klien atau calon klien. Yang kedua yang paling penting sebetulnya yang sangat utama adalah kesempatan yang diberikan oleh pengguna atau klien. Sebab klien kami bukan langsung B2C, jadi B2B Bu. Nah, kesempatan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini itu merupakan blessing ataupun berkat gitu yang atau kepercayaan yang untuk menjadi titik awal kita. Nah, ada 2-3 perusahaan yang memberikan kita kesempatan itu karena hubungan yang sudah berlangsung jangka panjang. Jadi mereka willing to try. Kalau nggak ada mereka, nggak ada wira. Iya betul. Kesempatan itu yang emang susah dicari. Susah banget kan. Ketika kita punya teknologi bagus, bisa bikin package-nya bagus, komersialisasi dan relevansinya jelas. Tapi kalau nggak dapat kesempatan sama aja. Tapi Pak, trennya tuh seperti apa sih di AI, AR dan VR ini gitu loh? Karena kan melihat tren dari dulu yang nggak dikenal sama sekali gitu, sampai sekarang akhirnya mendunia itu kan gara-gara AI. Kalau AI udah lumayan banyak orang kenal kan gitu. Tapi kalau AR sama VR kan orang masih belum terlalu ini kan Pak gitu. Kecuali waktu dulu zamannya Pokemon Go Pak segala macam gitu. Nah, perkembangan sekarang seperti apa Pak? Kalau sekarang sudah jauh lebih dimengerti oleh pasar masa depan atau yang kita sebut dengan next generation market gitu kan. Nah, tapi kalau saya boleh simplify sebetulnya kenapa kita masuk ke dalam bidang ini AR, VR, AI, sebab kita melihat 16 tahun yang lalu internet yang kita gunakan zaman dulu itu akan menjadi semakin pandai. Saya coba simplify sesimpel mungkin. Kenapa dia akan menjadi pandai? Sebab dia dari dulu sifatnya internet itu adalah mengcollecting atau mengumpulkan data. Baik datanya cuma dulu numerik sampai sifat data-data yang sangat personal sekarang. Nah, zaman saya mulai terlihat ada zamannya dulu platform namanya Friendster, right. Lalu muncul yang kalau audiens yang tahu berarti generasi sama kita. Iya, generasi boomers lah ya Pak. Boomers ya. Lalu terus berkembang sampai seperti sekarang. Nah, the next internet itu akan tiba masanya, kami ngelihat seperti itu. Tapi komponennya apa? Internet nggak akan stay seperti 16 tahun yang lalu gitu. Komponennya apa? Kita melihat ada 2 arah yang mesti diperhatikan, yaitu data yang terkumpul yang tadi saya bilang Mbak, itu akan diapain? Itu akan diolah menjadi lebih pandai untuk dibalikkan untuk membantu consumer atau human, yaitu yang istilah yang dipakai terkenal sekarang adalah artificial intelligence, ya kan, dalam bentuk macam-macam. Jadi itu akan mensimplify sebuah proses karena data-data yang ada sudah memback itu. Jadi intelligence yang kecerdasan buatan yang menjadi kegunaan yang baik buat konsumennya. Yang faktor yang kedua yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan data tersebut. Kalau dulu interaksinya harus lewat layar, ya kan, atau layar handphone, layar komputer. Tapi ini nggak akan stay seperti ini. Layar itu nggak akan stay di sini. Ini sebab bukan masa depan, Mbak. Ini masa sekarang. Ini kita pakai sekarang. Lalu gimana bentuk layar di masa depan? Bagaimana mata kita berinteraksi dengan konten
yang sudah terdriven oleh AI yang semakin pandai. Apakah kita akan tetap menggunakan ini atau ada bentuk layar yang lain? Makanya itu mesti diperhatikan sebab konten akan menjadi lebih pandai. Nah, interaksi dengan konten kalau pakai layar ini, ya dia pintar tapi sebatas di sini. Tapi kalau yang lihat masa depan daripada layar, itu akan semakin dekat dengan mata. Makanya muncul teknologi VR, AR yang di-back oleh AI. Ya, langsung imersif. Makanya ada istilah immersive technology. Itu nggak hanya lihat konten di mata melalui teknologi VR atau kacamata AR, tapi kontennya sudah menjadi lebih pandai. Jadi nggak lagi bentuknya kayak Facebook atau jadi nggak statis. Jadi akan 3 dimensi, ada muncul istilah-istilah baru seperti avatar. Dan kedepannya itu akan imersif. Kita nggak bisa lagi menghindari kalau nanti anak saya atau cucu saya bahkan melihat ketemu sama Doraemon udah kayak real. Iya. Sebab semuanya udah di sini. Kayak holo gitu Pak ya. Iya. Langsung bayangan. Kalau enggak ngapain perusahaan besar seperti Meta bikin kacamatanya, Microsoft bikin kacamatanya. Sebab mereka melihat ada evolusi di 2 hal, data dan evolusi di layar. Itu sih. Nah, kita ngeliat itu hampir sambil deg-degan ini akan kejadian apa enggak, tapi ya bersyukur mengarahnya ke sana. Iya. Tapi di Indonesia sendiri adopsinya di AI, AR dan udah VR mulai. Saya senang melihat ada 2 tipe perusahaan yang mengadopsi teknologi. Satu tipe yang mimpinya jauh banget, tapi nggak diikutin dengan membangun relevansi bertahap. Oh iya. Tapi ada perusahaan yang punya mimpi itu jauh banget, tapi dia bangun dengan relevansi yang bertahap. Nah, ini 2 potensi perusahaan yang kalau yang pertama perlu duit yang banyak, kenceng. Ya terus aja develop sampai jadi gitu. Kalau yang ini dia bisa self sustain. Weir itu mencoba membangun yang sini. Sebab di ekosistem teknologi yang kita masuk 16 tahun yang lalu, nggak ada investor belum ngerti pada saat itu untuk memback kita pada saat kita mendevelop ini. Jadi kita mesti bangun bisnis model yang sustain, yang bisa dapetin uang supaya kita capai visi kita yang ke depannya. Tapi perangkat untuk end usernya juga kan masih mahal ya Pak ya? Bertahap. Dulu komputer kapasitasnya seberapa, butuhnya seberapa, ekosistemnya nanti akan terbentuk. Nanti mulailah muncul gimana pengembangan data center yang baru untuk menampung semua AI generated data. Lalu hardware. Lalu content making. Kalau dulu so complicated, sekarang akan lebih simple. Dan kedepannya saya ngelihat membangun 3D, 3 dimensi konten itu akan sangat cepat sekali, seperti kita mengupload foto kita ke Instagram. Iya betul. Tapi Weir nggak berniat untuk bikin perangkat kayak immersive gini Pak? Fokus kita tetap di software as a service. Ini sudah. Kali biar lebih adopsinya lebih cepat gitu Pak di Indonesia. Ini investasinya mahal Bu. Ya kecuali kalau Mbak Sari mau dukung. Kita dukung dari sisi publikasi. Jadi emang gini sih bocorannya Pak, misalnya ya gitu. Itu satu produksi untuk kayak Meta, Ray-Ban atau Google Glass. Itu berapa sih Pak emang? Wah, saya nggak tahu tepat angkanya, tapi China lumayan mendominasi untuk mass productionnya. Saya melihat US juga berusaha tidak ketinggalan untuk berlomba-lomba menghadapi masa depan layar yang baru. Tapi cost-nya saya nggak tahu. Tapi mereka mencoba membuat cost ini semakin murah dan semakin murah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Dulu teknologi HP pertama kali mahalnya minta ampun. Lama-lama menjadi lebih relevan. Tergantung pasarnya mau yang up, mid, atau low. Berarti ada kemungkinan ke depan akan bisa lebih murah lagi ya. Lebih terjangkau. Saya pribadi yakin ini akan jadi seperti handphone yang gede banget zaman dulu ketika ini muncul. Jadi ini akan jadi old fashion. Maksudnya balik ke
Enggak, maksud saya Desain- kalau ketika ini muncul, ini udah jadi old fashion. Oh ya, oke. Ya, kalau digantikan oleh. Nggak mungkin ini akan stay seperti ini. Kalau dulu kan handphone itu evolusinya dari ada QWERTY buttonnya sampai layar semua, nanti akan kemana? Nah, ini lagi mesti di. Tapi yang ada sekarang lihat. kan kacamata pinter juga kan aplikasinya harus dari handphone kan, harus pakai aplikasi kan. Sekarang iya. Berarti kedepannya nanti. Kedepannya bisa jadi satu. Oke. Wearables itu yang sekarang semuanya masih connect ke mobile. Berarti Tapi kita nggak pernah tahu ke depan. Berarti harus terbiasa pakai kacamata mulai dari sekarang. Oh. Seperti layaknya kita mulai melihat layar kan? Iya betul gitu. Nah dulu kan kalau nggak salah tuh Wear tuh ada metaverse ya Pak ya. Ya. Nah itu sekarang gimana Pak? Metaverse itu sebenarnya cuma bentuk buat kami itu penjelmaan istilah dari next internet. Ada orang bilangnya Web 3, ada orang bilangnya metaverse. Kalau buat kita esensi tetap sama, yaitu internet masa depan yang komponennya adalah ketika konten menjadi semakin pandai, di-back oleh AI, dan experience-nya nggak hanya dilihat melalui layar handphone, tetapi dilihat dengan layar masa depan. Apakah bisa di kacamata, bisa contact lens, atau yang lain-lainnya. Yang dimana kontennya tidak lagi decentralized di server, tapi bisa decentralized. Seperti itu. Itu makanya ada teknologi yang namanya blockchain. Iya blockchain. Ya. Oke. Tapi masih aktif itu Pak, metaverse itu masih. Sebab kita percaya kedepannya itu menjadi sebuah fundamental penting. Ya. Oke. Pak dari projectnya Wear tuh yang paling berkesan buat Pak Daniel tuh gimana ya Pak? Banyak dong. Salah satu Pak. Aduh, kita mungkin punya yang, project unik kayak yang misalnya. Yang foto berdua .ai dengan Prabowo. Semuanya berkesan, kayak ketika punya anak semuanya berkesan, ya kan. Tapi kita pernah menyinggung kalau project yang berkesan itu salah satu tim kita namanya Yasha Hattab pernah pergi ke Nigeria bersama sahabat saya yang baik Pak Ron waktu saat itu untuk membantu Presiden Nigeria, calon Presiden Nigeria Muhammad Buhari. Sampai ke sana. Ya, untuk bikin AR campaign-nya beliau dan very successful. Sampai beliaunya menang jadi presiden. Jadi Muhammad Buhari dan calon wakilnya yaitu Bapak Yemi Osinbajo. Itu sangat berkesan. Kenapa? Sebab kita bisa mengerjakan tidak hanya project-project di negara sendiri, tapi juga di luar Indonesia. Dan Nigeria cukup unik untuk bisa mengerjakan project di sana yang sebagian besar most of the younger generation-nya itu udah pakai Android semua gitu. Itu sangat-sangat berkesan. Yang berkesan juga buat saya project yang diberikan oleh klien pertama kita untuk augmented reality yaitu dari kemasan teh celup Sosro. Oh, yang di kamera itu tuh ya kayak saya pernah tahu. Waktu itu masih di displaynya di layar besar, kemasannya diangkat, lalu muncul adanya Candi Borobudur. Itu 16 tahun yang lalu. Jadi Pak Suko memberikan itu kesempatan kepada kami untuk bekerja dan mencoba mendeliver, dan puji Tuhan baik hasilnya. Ya, oke. Itu berkesan sekali. Kalau saya yang berkesan yang itu Pak, foto sama Suga BTS Pak. Di Samsung. Oh, saya makanya sempat heboh kan ada itu. Ya itu juga, ya waktu itu sama BTS ya. Iya, yang foto bareng sama Suga itu. Aduh, itu bener-bener kayak sampai akhirnya sekarang orang jadi seneng gitu loh, foto-foto virtual kayak gitu. Tahun gitu. berapa ya? Tahun berapa ya itu lupa itu saya juga. 4 tahun lalu kali ya? 4-5 tahun? Enggak deh, kayaknya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kayaknya gitu. Kita kerja sama BTS saat itu. Nah, sekarang kan kita tahu Pak ada ChatGPT, Qwen, Music gitu. Itu pengaruhnya terhadap adopsi di Indonesia seperti apa Pak? Sekarang masih bergerak secara individual, by apps, ya ada itu AI base untuk ada ChatGPT atau AI base untuk
bantu customer service melalui WhatsApp, ada yang membantu lewat untuk learning management system. Tapi semuanya itu merupakan bagian-bagian yang nantinya akan terbentuk dalam sebuah integrasi untuk mensupport konten Web 3. Sekarang sih masih dipakainya case by case oleh industri apa yang membutuhkan. Semuanya tahu-tahu bikin avatar untuk customer service, gitu kan. Tapi kedepannya nggak akan seperti itu. Kedepannya itu semua platform-platform ini akan terstreamline dalam bentuk ekosistem konten. Yang kalau saya ngelihatnya seperti itu. Yang siapapun pemenangnya adalah siapapun yang bisa platform menjadi paling pandai, tidak hanya men-serve satu lini tujuan. Yang kalau sekarang masih satu-satu ya. Tapi bisa branching out untuk bisa mensupport kehidupan, membuat si konten lebih hidup, itu aja. Nah, kadang-kadang saya ngomong gini agak sulit dimengerti. Nah, tetapi sampai di situ dulu. Iya betul. Tapi tadi kan Qwen, DeepSeek itu kan dari China, terus ChatGPT juga ke Amerika gitu kan. Kira-kira Indonesia dengan Weir bisa ikut mungkin berkompetisi? Kita stay di kita berkolaborate untuk hal-hal yang melengkapi ekosistemnya Weir. Kalau kita fokus banyak sekali kembali lagi dari AR, VR, AI-nya, supaya ketika pas masa depan tuh ready, kita sudah mengumpulkan data di platform kita sendiri. Ya, tapi kan Weir kan punya database sendiri kan, maksudnya untuk semuanya gitu. Apakah bisa bersaing dengan negara lain itu di kancahnya AI dan AR? Kita berusaha untuk membangun infrastrukturnya. Infrastruktur dalam arti kita tidak terlalu berfokus untuk membangun services platform AI-nya, tapi lebih infrastrukturnya. Kita ada AI driven, contohnya untuk commerce, yaitu yang spesialisasi kita di situ. Tapi kita tidak mungkin bisa melakukan semua bidang yang dilakukan AI untuk kepentingan industri bidang-bidang yang lain. Yang ada di masa desentralisasi ini ke depannya kita berkolaborasi. Tapi punya tetap pakem, Weir kuatnya di sini. Ya. Kedepannya Pak, ada layanan baru nggak sih dari Weir yang ingin banyak banget akan lagi. Kasih bocoran dong Pak? Aduh, nggak berani, bukan sih. Perusahaan TBK ternyata nggak ada batasannya. Tapi ada hubungannya dengan apapun yang kita lakukan sekarang. Jadi menariknya adalah kan Weir itu harus tetap membangun fundamental bisnisnya supaya tetap jaga sustainability, tetap growth. Di tengah-tengah itu kita harus membangun inovasinya. Nah, inovasi ini kadang-kadang kita memang mesti lakukan dengan smart, sebab kita nggak bisa lakukan seperti perusahaan teknologi di US ataupun di Korea Selatan yang mereka punya resources atau nggak hanya human ataupun uang yang lebih besar dari kita. Tapi kita akan ada luncurkan beberapa inovasi baru, mohon ditunggu tanggal mainnya. Maaf ya, Gizmo Friends belum dapat bocoran. Pak, dalam membangun bisnis ini ya Pak, ya, maksudnya di Weir Group juga gitu loh. Ada nggak sih kayak pengalaman yang membentuk Bapak sampai bisa sukses di perusahaan kayak gini? Atau mungkin dulu pernah gagal atau pernah tadi kan Bapak bilang ada dan air mata ada. Oh iya, banyak sekali keringat dan air mata. Keringat dan ya selama, jadi banyak sebenarnya gini, saya tuh pada saat bangun ini satu kuncinya nggak bisa sendirian. Jadi partner-partner saya yang semuanya rata-rata 90% masih ada di Weir sekarang. Itu merupakan kunci keberhasilan daripada pengembangan. Sebab kita melakukannya bersama-sama dan banyak dapat kesempatan dari klien-klien kita yang udah lama, yang akhirnya menjadi investor utama Weir yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Nggak semuanya. Ada orang datang hanya ke Weir hanya untuk short gain, cepat aja dia. Nggak apa-apa juga. Tapi itu terseleksi secara alam.
Banyak orang masih bingung gitu. Apa sih yang kita lakukan? Sebab kita banyak kan B2B ya, bukan B2C. Tapi pada saat perjalanannya ya, karena ini perusahaan yang kami bangun untuk Indonesia dan kita ingin sungguh-sungguh mengerjakannya secara fundamentally, kita memang banyak keluar tadi, yaitu keringat dan air mata. Tapi untung yang kita selalu berikan adalah kita selalu berserah, kita selalu berdoa. Ternyata pembelajaran saya yang paling penting ya selama jangan menyerah juga, jangan menyerah. Kita mesti percaya kalau kita benar ya kita akan diberkati. Iya, betul. Terakhir ya Pak ya. Gitu. Kira-kira ada nggak sih pesan buat talenta-talenta muda lah gitu yang ingin berkutat di dunia teknologi seperti ini? Satu, pesannya apa ya? Satu, jangan nyerah. Kalau punya ide, jangan tunggu sampai the money comes. Ya, kerjakan sebisa mungkin, bawa tim orang-orang yang percaya bisa dukung, lalu jangan terdrive hanya oleh growth yang luar biasa tapi nggak ada fundamentalnya. Jadi soalnya teknologi yang kuat itu harus ada disertai dengan fundamental. Yang salah satu yang saya maksud dengan fundamental adalah pembangunan nilai komersialisasi yang benar. Sehingga kalau memang anak-anak muda next generation punya visi, nah itu harus dua elemen itu harus ada. Kalau nggak nyampe. Iya betul. Benar. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mbak Sari. Kacamatanya bukan? Oh bukan, ini mah kacamata harian murah. Kirain mau pakai. Teman-teman saya ada yang pakai yang ini, yang iya, itu. Betul. Udah pakai, udah bisa telepon, udah pakai Bluetooth. Iya, udah banyak meter. Saya takut dibilang aneh ngomong sendiri ya. Oh, gitu. Padahal lagi telepon. Masih pengen ini ya Pak ya, pengen berinteraksi ya Pak ya. Iya. Oke, teman Gizmo Friends, kita udah bincang-bincang. Sebenarnya kalau misalnya mau diterusin bisa 3 hari 3 malam ini kita ngobrol. Oke, terima kasih Pak Daniel atas kesempatannya buat kenalan sama teman-teman di Gizmo. Terima kasih juga teman-teman Gizmo Friends. Jadi ketemu lagi di episode berikutnya untuk Gizmo Talk. Thank you.